لا إله إلا الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, melanjutkan kajian kitab At-Tauhid di bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa, yaitu bab dalil-dalil tentang meminta atau menganggap hujan itu penyebabnya adalah bintang-bintang. Kita sampai di perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau berkata, صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. صلى لنا, yaitu Rasulullah SAW salat bersama kami dan beliau menjadi imam. Karena seorang imam itu yusalli li nafsihi wa li ghairihi. Seorang imam itu salat untuk dirinya dan juga untuk selainnya dari makmum. Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subuh, itu salat subuh, salat fajar di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat min al-lail. Ala ithri sama'in, ithr itu maknanya aqib, yaitu setelah. Ya, setelah sama, setelah sama. Sama di sini maknanya adalah al-matar. Sama di sini maknanya adalah al-matar, yaitu hujan. Jadi kadang hujan disebut as-sama karena dimutlakan kepada sama, disebutkan hujan itu dari langit. Setelah hujan, dan itu kanat minal lail, dan itu pada saat itu malam hari, ya. Falamma insarafa, setelah Rasulullah SAW selesai dari salatnya, aqbala 'alan nas, beliau kemudian menghadap orang-orang, menghadap para makmum dan berkata, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Maka mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam
Ini biasa diucapkan oleh para sahabat ketika ditanya oleh Nabi SAW tentang hal yang mereka tidak mengetahuinya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Perkataan Allah wa rasuluhu a'lam mirip dengan Allahu a'lam. Mirip dengan Allahu a'lam. Kalimat Allah wa rasuluhu a'lam boleh diucapkan terhadap permasalahan syar'i. Ya. Adapun permasalahan kauni, takdir, maka tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Melainkan cukup dia katakan Allahu a'lam. Ya, saya tak ulangi. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu, itu bisa diucapkan terhadap permasalahan syar'i. Kalau antum misal ditanya, apa hukum percaya pada bintang yang menurunkan hujan? Antum enggak tahu jawabannya misalnya. Maka antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, itu bisa. Ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya antum ditanya, ada berapa ikan di Samudra Hindia? Maka enggak bisa antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena untuk hal seperti ini hanya Allah yang mengetahuinya. Sementara Rasul alaihissalam tidak mengetahuinya. Juga tentang takdir. Ya. Nah, misalnya kira-kira besok bakal hujan enggak? Antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini enggak bisa, enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan hujan. Ya, melainkan antum cukup mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu soal itu. Baik, kemudian berkata Nabi SAW, qala, Allah Ta'ala berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di antara hamba-hambaku ada yang tadinya mukmin terhadapku sekaligus juga kafir. Ya. Dan juga kafir. Ada yang mukmin dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita telah diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat Allah, maka dia itu, orang itu mukmin terhadapku, beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Dan itu bagus. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami telah diberi hujan dengan sebab bintang ini dan ini, ya, bintang-bintang, maka orang itu kufur terhadapku dan beriman kepada kaukab, beriman kepada bintang, tapi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada faedah bahwasanya iman itu mencakup perkataan dan juga perbuatan. Dan perkataan seseorang bisa berpengaruh pada keimanannya. Ketika seseorang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, ini menunjukkan dia beriman. Kami telah diberi hujan dengan keberkahan dari Allah dan rahmat dari Allah. Ini berarti iman. Walaupun dia cuma ngomong, kita dengar, maka ini menunjukkan keimanan dia. Dan juga perkataan sebaliknya, kita diberi hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu, maka ini menghapus iman, menjadikan seseorang kafir. Ya. Baik, kemudian berikutnya
penisbatan hujan kepada bintang ada 3 macam. Menisbatkan hujan kepada bintang ada 3 macam. Dan faedah ini insyaallah 3 macam ini itu bisa untuk banyak kasus. Tapi kita mulai di kasus penisbatan hujan kepada bintang dulu. Yang pertama, nisbatu ijad namanya. Nisbatu ijad, menisbatkan dalam rangka bintang mengadakan hujan. Menisbatkan dalam rangka bintang mengadakan hujan, menurunkan hujan. Jadi di sini dia mengatakan bahwasanya bintang ini dialah yang menurunkan hujan. Maka yang seperti ini syirik akbar. Masuk ke kasus-kasus lainnya, contoh keberuntungan ya diciptakan oleh bintang tertentu, maka ini syirik akbar. Masuk ke dalamnya seperti itu, syirik akbar. Atau nasib sial diciptakan oleh bintang tertentu, maka ini juga syirik akbar karena ini syirik dari segi rububiyah. Dia telah menganggap ada Tuhan selain Allah, yaitu ada Rabb selain Allah yang menciptakan. Maka ini syirik besar dari segi rububiyah. Ya. Itu yang pertama, nisbatu ijad namanya, yaitu menisbatkan dalam hal apa? Penciptaan. Bahwasanya bintang inilah yang menciptakan hujan, yang mengadakan hujan. Maka ini syirik akbar. Karena mendoakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, nisbatu sababin. Menisbatkan dari segi sebab. Apa maksudnya? Seperti mengatakan, ini hujan memang Allah yang menciptakan. Tapi sebabnya adalah bintang ini. Tapi sebabnya adalah bintang tertentu. Ya. Maka yang seperti ini syirik asghar. Syirik asghar tidak sampai keluar dari Islam. Ya, tapi ini khatir, ya, sesuatu yang bahaya sebenarnya. Nisbatus sababin, menisbatkan dari segi sebab. Bahwasanya hujan ini memang Allah yang menciptakan, namun sebabnya adalah apa? Bintang tertentu. Maka menjadikan suatu peristiwa atau hal disebabkan oleh yang bukan sebab, maka itu bisa menjadi syirik asghar walaupun meyakini Allah lah yang mengadakannya. Ya. Jadi di antara bentuk syirik asghar adalah, dan ini kaidah penting, ya, menjadikan sebab yang bukan sebab atas suatu hal, maka ini masuk ke dalam syirik asghar. Ya. Tapi yakin dia Allah lah yang menciptakan, cuman Allah yang menciptakan, cuman dia menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Jadi menjadikan suatu sebab yang bukan suatu sebab yang bukanlah sebabnya. Ya, walaupun dia meyakini Allah lah yang menciptakan, maka ini masuk ke dalam syirik asghar. Dan ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan jin sangat banyak. Ya. Ya, sangat banyak, dan ini banyak menjadi syubhat bagi banyak orang. Ya. Untuk mentafsilnya itu perlu kajian lagi itu insyaallah. Ya, nisbatus sababin ini bisa menjadi syirik asghar. Ya, kadang-kadang tanpa bukti dan proof
seseorang menghakimi atau menisbatkan sebab penyakit itu dari jin, padahal dia nggak tahu apa-apa tentang itu, ya, dan tidak punya bukti misalnya. Maka ini khawatirnya bisa menjadi syirik asghar, ya, begitu. Sebab yang bukan sebab gitu loh, dia tidak punya bukti untuk itu, kecuali kalau memang terbukti, ya, baik dengan pengakuan jinnya itu atau dengan indikasi-indikasi seperti mimpi, ya, atau penampakan dan dia melihat sesuatu dan seterusnya, ini mungkin bisa menjadi tanda bahwa penyakitnya disebabkan oleh jin. Ya. Kadang-kadang kita menisbatkan jin nasab kepada seseorang. Jin nasab. Ya, kadang-kadang begitu. Ketika ditanya buktinya apa? Enggak tahu buktinya apa, pokoknya kita nisbatkan ini pada jin nasab. Memang penyakit ini dari Allah Azza wa Jalla, tapi jin nasablah yang menjadi sebabnya. Buktinya apa? Enggak ada buktinya, kita enggak tahu. Enggak ada pengakuan, enggak ada apa. Maka ini bisa, khawatirnya bisa termasuk apa? Syirik asghar. Ya. Dan sebagian dari tatayyur itu juga merupakan syirik asghar. Sebagian dari tatayyur itu juga merupakan syirik asghar. Sebagiannya lagi ada yang syirik akbar, yaitu ketika dia merasa bakal apes, ya, dengan sebab yang tidak Allah jadikan itu sebab. Ya. Misalnya dia melihat burung hantu, kemudian dia merasa bakal apes nih habis ngelihat ini, dan dia yakin Allah lah yang mentakdirkan semuanya, maka ini menjadi syirik asghar. Kenapa? Karena menjadikan burung hantu sebagai sebab keapesan yang mana tidak ada kaitan antara burung hantu dengan nasib seseorang. Maka ini syirik asghar. Ya, syirik asghar. Yang ketiga nisbatu waqtin. Kalau yang pertama tadi nisbatu ijad, menisbatkan dari segi penciptaan. Yang kedua nisbatu sabab, menisbatkan dari segi sebab. Yang ketiga nisbatu waqtin, menisbatkan dari segi waktu. Ya, seperti apa? Dan ini bukan syirik. Menisbatkan dari segi waktu bukan syirik. Misalnya mengatakan hujan turun bertepatan dengan munculnya bintang ini. Hujan turun bertepatan dengan munculnya bintang fulan, bintang A. Maka ini tidak masalah. Ini menisbatkan ketercocokan waktu saja, tidak ada kaitan dengan penciptaan ataupun sebab. Melainkan ini hanya mengabarkan bahwasanya hujannya bertepatan dengan munculnya bintang atau bulan dan semisalnya. Ya. Kayak misalnya kita bilang, kok bisa ya hujan padahal bulan kelihatan loh, misalnya. Kok bisa ya hujan padahal bulan kelihatan loh. Apakah ini syirik? Tidak. Kenapa? Karena kan logikanya kalau hujan berarti kan mendung, menutupi apa-apa yang ada di langit. Tapi ini bulan kelihatan, tapi hujan gitu loh. Atau kok hujan ya padahal panas loh mataharinya. Nah, ini enggak masalah. Asal jangan kemudian ada keyakinan baru dari itu. Seperti ini lagi panas kayak gini terik matahari kok hujan, kayaknya ada yang meninggal ini. Nah, ini baru apa? Syirik. Kalau misalnya dia yakin Allah lah yang mematikan manusia, sementara hujan ini hanya sebagai sebabnya atau kabar tentangnya, maka ini menjadikan suatu sebab yang tidak relatif, yang tidak punya kaitan dengan kematian seseorang. Maka ini syirik asghar. Syirik asghar, ya. Baik, kemudian walahuma min hadits Ibnu Abbas ma'nahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Telah benar bintang ini dan ini, kata sebagian orang. Maka Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat-ayat berikut, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Di surat Al-Waqi'ah ayat ke-75 sampai 82.
Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah dengan mawaqi'an nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Di sini Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan itu tidak apa-apa kalau Allah Ta'ala sebagai Khalik bersumpah dengan makhluknya, tidak masalah. Melainkan kalau manusia bersumpah dengan selain Allah, maka itu menjadi syirik. Kemudian kata Allah, "Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim." Sesungguhnya itu benar-benar suatu sumpah yang azim, yang besar, law ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan mawaqi'an nujum, peredaran bintang-bintang. Itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Tetapi dengan besarnya sesuatu itu tidak apa-apa dibandingkan dengan Allah Al-Akbar, dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya inilah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfuz. Kitab di sini adalah Lauh Mahfuz. Maknun yaitu mahfuz, dan kitab di sini lauh. Fi kitabim maknun fi lauhin mahfuzin. Itu artinya. Jadi lauh mahfuz itu berupa kitab. Kitab takdir. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali pihak-pihak yang hamba-hamba yang disucikan. La yamassuhu, ya. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai dhamir hu di sini. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nya itu kembali ke mana? Tidak menyentuhnya. Nya kembali ke mana? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini kembali ke kitabim maknun, yaitu Lauh Mahfuz. Bahwasanya Lauh Mahfuz itu hanya disentuh oleh orang-orang suci dari kalangan malaikat. Ya, kalangan malaikat. Ini satu pendapat ulama. Tapi pendapat lain mengatakan bahwasanya la yamassuhu, hu di sini kembali ke Al-Qur'an, Qur'an Karim. Kembali ke Qur'an Karim. Sehingga dari situ teristinbatkan beberapa hal. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Ada dua lagi pendapat di antara ulama berkenaan dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun kalau ditafsirkan kepada Al-Quran. Pendapat pertama, bahwasanya mutahharun ini malaikat. Tidak disentuhnya Al-Quran, tidak disentuh Al-Quran kecuali oleh malaikat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat yang berkaitan dengan hukum fikih. Apa hukumnya menyentuh Al-Quran dalam kondisi tidak tahir, tidak suci? Dan ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat bahwasanya haram seseorang menyentuh Al-Quran dalam keadaan dia tidak suci, dalam keadaan dia berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar seperti junub, haid, nifas, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran sampai mandi junub, atau sampai selesai haidnya dan telah mandi, atau selesai nifasnya dan telah mandi, baru dia boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian yang berhadas asghar, hadas kecil, juga dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Dilarang untuk menyentuh Al-Quran yang berhadas kecil. Seperti orang yang tadi pipis dan belum berwudu, ya, BAB dan belum berwudu, atau tidur nyenyak, pulas dan belum berwudu,
maka tidak diperkenankan untuk memegang Al-Quran. Dan itu pendapat yang sahih. Itu sahih. Melainkan yang memegang mushaf Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang suci. Walaupun maksudnya suci di sini dia tahir dari hadas. Bukan suci dalam artian dia ahlul jannah atau orang alim, bukan, tapi tahir dari hadas asghar atau akbar. Nah, kemudian masalah Al-Quran yang seperti apa yang disyaratkan bersuci untuk menyentuhnya? Al-Quran yang seperti apa yang disyaratkan bersuci untuk menyentuhnya atau memegangnya? Maka yang sahih adalah yaitu mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Apa kriteria mushaf Al-Quran? Ya. Apakah kitab tafsir termasuk? Ya. Apakah mushaf terjemahan masuk? Nah, gitu. Maka para ulama mereka memberikan batasan suatu mushaf disebut mushaf adalah ketika dominasi lafal Al-Quran ada pada kitab itu. Dominasi lafal Al-Quran ada pada kitab itu dibandingkan lafal lainnya dari kalam manusia. Ya. Dominasi lafal Al-Quran berbahasa Arab ada di kitab itu, maka itu mushaf. Baik, kemudian bagaimana kalau mushaf terjemahan? Ya, mushaf terjemahan. Wallahu a'lam. Kalau misalnya kita lihat lafal-lafalnya lebih banyak terjemahan dibandingkan lafal-lafal Al-Quran. Maka wallahu alam kalau Al-Quran terjemahan itu bukan termasuk mushaf menurut pendapat ulama yang seperti ini. Ya, jadi dalam keadaan berhadas boleh menyentuhnya karena dianggap bukan mushaf yang dominasinya lafal Al-Quran. Karena lebih banyak terjemahan, dan terjemahan itu adalah tafsiran dari penerjemah. Iya. Dia tidak disebut ayat, tapi dia adalah terjemahan terhadap ayat. Adapun ayat berbahasa Arab yang aslinya itu Al-Qur'annya itu, kalamullahnya itu. Karena Allah Ta'ala tidak mengucapkan dengan bahasa Indonesia. Baik terjemahan Indonesia, baik terjemahan English atau lainnya dari bahasa-bahasa. Lebih-lebih kalau misalnya terjemahannya ada, sabab nuzulnya juga termaktub di bawahnya. Nah, ini berarti lebih dominan apa? Terjemahan dan juga keterangan. Maka Allah alam ini bukan termasuk mushaf menurut kriteria sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya disebut mushaf karena dominasi asli Al-Qur'annya dalam lafal kitab tersebut. Nah, adapun kalau misalnya konsentrasinya hanya di Al-Qur'an saja tanpa terjemahan, walaupun di akhirnya nanti ada biasanya ada doa khatam Al-Quran, ada daftar isi dan seterusnya, maka itu tetap disebut Al-Quran, mushaf. Begitu. Ya, itu pendapat yang ana lebih condong padanya. Jadi kalau misalnya mushaf terjemahan, maka itu hukumnya adalah seperti buku tafsir. Karena tafsiran di sini itu terjemahannya lebih banyak lafalnya dibandingkan Al-Qur'an, dibandingkan lafal Arab Al-Qur'an dari Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama dahulu ada seorang alim bernama Jalaluddin Al-Mahalli membuat kitab tafsir. Namun beliau wafat duluan dan enggak sempat melengkapinya, maka diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti.
rahimahumullah. Jadilah nama kitab tafsir tersebut tafsir Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Tafsir dua jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan kemudian diteruskan di generasi berikutnya oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dua penulis dari generasi yang berbeda. Maka jadilah itu kitab tafsir Al-Jalalain, Al-Jalalain. Para ulama kemudian melihat tafsir Jalalain ini salah satu tafsir yang sangat ringkas, kalimatnya sangat ringkas. Bahkan tidak semua ayat kena dengan tafsiran, sangat ringkas tafsirannya. Akhirnya para ulama ingin mengetahui apakah tafsir Al-Jalalain ini masuk ke dalam kategori mushaf atau kitab tafsir biasa. Masuk ke kategori mushaf atau kitab tafsir biasa. Maka para ulama pun menghitung lafal-lafal ayat dalam Al-Quran dan menghitung pula lafal-lafal tafsiran Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dan mereka mendapatkan ternyata lebih dominan kalimatnya Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Artinya kalimat manusia lebih dominan. Maka dari situ mereka pun mengatakan bahwasanya ini disebut kitab tafsir, bukan kitab mushaf Al-Quran. Ya, begitu ikhwan. Ya, jadi kalau ada tafsir Al-Jalalain, memang ada ayat Al-Qur'annya. Tapi ada tafsirnya dan ternyata lafal tafsirnya sedikit lebih banyak daripada lafal Al-Qur'an, maka masuk ke sini bukan mushaf melainkan kitab tafsir. Ya, begitu. Itu berangkat dari ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin, yaitu penurunan dari Rabbil alamin. Dari Rabbil alamin. Dari kita kembali ingat tadi la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Dikatakan bahwasanya Syekhul Islam rahimahullah beristinbat dari ayat la yamassuhu illal mutahharun, beristinbat bahwasanya annal ma'asi sababun li'adami fahmil Qur'an. Bahwasanya maksiat itu adalah sebab tidak fahamnya seseorang terhadap Al-Qur'an. Maksiat itu menjadi sebab orang tidak faham Al-Qur'an. Iya, maksiat itu menjadi sebab orang itu enggan untuk memahami Al-Qur'an. Ada beberapa dari ikhwah, mereka itu hanya mau kajian yang berkaitan dengan sentuhan hati, tazkiyatun nufus. Kalaupun kajian tauhid yang ringan-ringan aja, dan menghindari kajian tafsir Al-Qur'an. Maka ini disebabkan diantaranya adalah kejahilan, atau sebab lainnya adalah maksiat. Siapapun di antara kita yang menghindari kajian tafsir, itu menunjukkan imma dia jahil, imma dia ahli maksiat. Karena ketidaktahuan akan pentingnya tafsir, membuat seseorang tertutup terhijabkan dari dirasat tafsir. Dia merasa bahwasanya kajian tafsir itu berat atau boring dan semisalnya. Maka yang seperti ini sebab kejahilannya melazimkan dia tidak akan faham Al-Qur'an. Atau bisa juga maksiat. Karena maksiatnya banyak, maka dia menghindari kajian tafsir, atau menghindari baca Al-Qur'an, atau menghindari tadabbur terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa itu menjadi ron atas kalbu mereka, yaitu penutupan hitam menjadi kalbunya. Akhirnya enggak paham Al-Qur'an. Akhirnya enggak paham Al-Qur'an. Ya begitu ikhwah.
Ini istinbat Syekhul Islam dari la yamassuhu illal mutahharun. Karena kotornya seseorang itu membuat dia tidak bisa menggapai pemahaman terhadap Al-Qur'an. Ya. Nah, barometernya kita ini sekarang mengetahui kita ini ahli maksiat atau bukan, caranya adalah lihat diri kita dari segi interaksi terhadap Al-Qur'an dan tafsirnya. Itu barometer kita mengetahui kita ini ahli maksiat atau bukan, dilihat seberapa interaksi kita terhadap Al-Qur'an dan tafsirnya. Iya. Kalau misalnya interaksi kita terhadap Al-Qur'an itu minim, dalam artian malas membacanya, malas murajaah, maka pasti dosanya banyak. Iya. Atau anti terhadap tafsir Al-Quran, enggak mau paham Al-Quran, enggak mau membaca maknanya, itu juga sepertinya banyak dosanya juga. Ya. Maka lihat diri kita, ikhwas sekalian, terhadap Al-Quran seberapa interaksi kita. Ya, tadabbur kita terhadap Al-Quran, wallahi setiap lembar itu ada kunci jawaban untuk segala permasalahan hidup kita. Terutama ayat-ayat yang padanya ada asma'ullah dan sifatnya. Ada nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka semua ayat-ayat tersebut secara absolut itu menjadi solusi atas segala problematika hidup kita, apapun itu problemnya. Iya. Segala nama Allah yang mulia itu kandungan maknanya sangat indah. Makanya di antara kajian yang bisa melembutkan kalbu kita dan bisa membuat kita percaya sama Allah daripada problematika hidup kita, yaitu kajian-kajian fiqih tentang asma wa sifat, Asmaul Husna. Ya, di antaranya kitab yang ada terjemahannya di kita di Indonesia, yaitu Fiqih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizullah, warna biru kitabnya. Itu sangat direkomendasikan itu untuk kita baca, ya, dari semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya kita sedih, ada sesuatu yang nyangkut di kehidupan kita dan hati kita betul-betul dirundung kesedihan dengan itu, maka bacalah Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Dan Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan cuman misalnya Al-Fatihah aja lah, atau juz amma aja lah misalnya. Melainkan Al-Quran secara komplit semuanya syifa. Semuanya syifa'un lima fis sudur. Semuanya adalah penyembuh apa-apa yang ada di dalam hati. Ya, kalau misalnya kita ikut kajian yang tafsir juz amma karena memang populer juz amma di kita, ahsan, itu bagus. Tetapi tetap bacalah di rumah ayat-ayat yang mungkin jauh dari juz amma seperti juz 15, juz 20 dan sekitarnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya dan baca tafsirnya. Dan ya, tafsir yang sangat baik untuk dibaca orang awam, tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di, kalau di Indonesia terjemahannya tafsir Al-Quran Al-Karim, cetakan pustaka Sahifa atau mana, anda lupa. Al-Muhim itu terjemahnya udah ada. Kalau salah 7 jilid warna hijau. Itu perlu masuk ke dalam library kita, perpustakaan kita. Ya, perlu masuk ke perpustakaan kita untuk kita baca. Karena Al-Quran dikatakan di sini tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan langsung oleh Rabbil Alamin, oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bisa diambil faedah dari min Rabbil Alamin. Faedah pertama, tanzilun min Rabbil Alamin, faedah dari ayat ini bahwasanya Al-Quran turun untuk seluruh makhluk. Al-Quran turun untuk seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Bahkan juga Al-Quran turun untuk juga maslahat hewan-hewan yang kita bisa bertadabbur dengannya, dan kita tidak berbuat zalim terhadap hewan-hewan.
Itu faedah pertama, bahwasanya Al-Quran turun untuk seluruh makhluk. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Azza wa Jalla. Turun dari Allah Azza wa Jalla. Turun dari Allah Azza wa Jalla langsung. Maka kalau kita tahu seperti itu, maka kita harus percaya bahwasanya ini memang dari Allah dan di dalamnya segala kebijaksanaan itu ada. Itu yang kedua, faedah kedua. Faedah berikutnya, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Dan bukan makhluk. Dan tidak semua yang disebut diturunkan ya. Semua yang disebut diturunkan ya, itu bukan hanya Al-Quran lah yang bukan makhluk. Semua yang disebut anzalna dalam Al-Quran itu semuanya makhluk kecuali Al-Quran. Al-Quran, anzalna Al-Quran tanzilun min rabbil alamin, diturunkan oleh Allah, tapi itu tidak melazimkan makhluk, cuma Al-Quran saja bukan makhluk. Adapun selainnya dari yang Allah turunkan, selainnya makhluk. Dan anzalna ini tidak melazimkan bahwasanya itu langsung turun dari langit, enggak. Untuk selain Al-Quran. Contohnya kata Allah, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Maka ini bisa bermakna anzalna di sini yaitu mengadakan atau menciptakan hadid, besi. Ya. Anzala minas sama'i ma'an, dia telah menurunkan dari langit air. Makhluk. Emang turun benar kok ini. Kemudian wa anzal lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dan juga an'am, binatang ternak, Allah Ta'ala telah menurunkan untuk kalian. Semua ini makhluk kecuali yang Allah turunkan dari sifatnya yaitu Al-Quran, maka bukan makhluk. Kemudian kata Allah, afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah dengan perkataan seperti ini, apakah kamu menganggap mudhinun, yaitu menganggap remeh, hadzal hadits, yaitu Al-Quran ini. Jadi Al-Quran disebut juga hadzal hadits, al-hadits. Al-Quran juga disebut hadits. Sebagaimana dalam khutbatul hajah, wa khairul hadits kitabullah, sebaik-baik percakapan, sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kita azan terlebih dahulu insyaallah. Kita lanjut setelah ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah terhadap al-hadis ini yaitu Al-Quran kalian itu mengejek, bermain-main, ya. Dan kata Allah berikutnya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, maknanya dan kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian justru untuk kalian mendustakan Allah. Maka bagaimana? Allah telah memberikan kalian rezeki, ya, tapi kalian jadikan rezeki yang kalian terima dari Allah justru untuk mendustakan Allah, untuk kufur kepada Allah. Rezeki yang Allah kasih malah kalian manfaatkan untuk kufur kepada Allah. Nah, di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama, yaitu apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari hujan, dari turunnya Al-Quran, bukannya kalian bersyukur, malah kalian kufur terhadap Al-Quran, dan kalian justru apa? Kalian justru menisbatkan hujan ini kepada selain Allah.
yaitu kepada bintang-bintang. Dan pemahaman terhadap Al-Quran itu rezeki yang besar. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya pemahaman yang sahih itu rezeki yang agung. Dan juga matar itu juga rezeki yang besar, yang bermanfaat. Makanya kita doa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, sayyiba di sini, sayyiba itu hujan, nafi'a bermanfaat. Ya Allah, turunkanlah hujan ini sebagai bermanfaat untuk kami. Itu maknanya. Itu semua rezeki. Dari rezeki apa rezekinya? Ya dengan hujan banyak Allah Ta'ala menciptakan hewan-hewan, tumbuhan dan seterusnya yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Tapi kok kalian malah menisbatkan hujan ini kepada bintang, bukan kepada Allah. Baik nisbat di sini nisbat ijad, yaitu penciptaan, maupun nisbat sebab, yaitu penisbatan sebab, sama, dua-duanya syirik. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rezeki, ya. Ada pandangan ahlu sunnah mengenainya yang bertentangan dengan pandangan Mu'tazilah. Bagi ahlu sunnah, rezeki itu mencakup yang halal dan yang haram. Rezeki itu mencakup yang halal dan yang haram, semuanya rezeki dari Allah. Yang halal jelas itu rizqan thayyibah. Rizqan thayyibah yang halal. Tapi kalau misalnya rezeki yang haram, itu pun juga rezeki dari Allah. Berbeda dengan pandangan Mu'tazilah. Ya. Bagi Mu'tazilah bahwasanya rezeki dari Allah itu hanyalah yang halal saja. Adapun yang haram, maka itu bukan rezeki dari Allah. Maka itu bukan rezeki dari Allah. Ini kata Mu'tazilah. Maka kata mereka, kalau ada seorang anak, bapaknya itu maling. Dari sejak anak ini masih bayi di dalam kandungan sampai anak ini gede, bapaknya itu maling. Dan anak ini diberikan makanan dari hasil nyolongnya bapaknya. Sampai gede. Biaya kehidupan hasil dari malingnya bapaknya. Maka kata Mu'tazilah, anak ini tidak pernah dapat rezeki dari Allah. Iya, itu bagi Mu'tazilah. Anak ini tidak pernah dapat rezeki dari Allah. Karena bagi Mu'tazilah, rezeki dari Allah itu hanyalah yang halal. Adapun yang haram itu bukan dari Allah. Adapun bagi ahlu sunnah, rezeki baik itu halal, haram ataupun syubhat, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi rezeki yang berkah hanyalah yang halal. Adapun rezeki yang haram, maka itu akan menjadi bala bagi orang ini. Tapi itu tetap dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Mu'tazilah ini, mazhab mereka itu Qadariyah. Qadariyah dalam masalah takdir. Begitu juga dengan sebagian sekte Syiah. Ya, itu juga bermadhab Qadariyah dari segi takdir. Adapun kita Ahlussunnah, kita meyakini segala hal yang terjadi di dunia ini itu takdir dari Allah. Takdir dari Allah Azza wa Jalla. Dan segala yang kita pakai, makan, lihat, pahami, semua itu rezeki dari Allah. Apa yang kita manfaatkan, baik atau buruknya, bermanfaat atau bermadaratnya, semua itu rezeki dari Allah. Tidak luput satupun, melainkan Allah Azza wa Jalla mentakdirkannya. Ini yang wajib betul-betul kita pahami. Kadang-kadang ada sebagian orang awam yang berkata, wah ini syubhat nih, atau ini haram. Enggak, ini bukan dari Allah. Ini bukan dari Allah Azza wa Jalla. Melainkan dari mana?
Nah, bagi Mu'tazilah bahwasanya rizki yang haram itu diciptakan oleh orang ini. Diciptakan oleh orang ini. Ya. Berarti ini sama dengan apa? Seolah-olah menjadikan adanya dua pencipta rizki, yaitu Allah dan juga makhluk. Ya. Atau sebagian dari Qadariyah mengatakan seperti itu. Dan ini propaganda yang berbahaya. Walaupun tujuan mereka itu seolah-olah baik, bahwasanya Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik saja. Ini adalah propaganda Mu'tazilah. Allah menciptakan yang baik saja. Adapun yang buruk itu bukan diciptakan dari Allah, oleh Allah Azza wa Jalla. Salah. Ya, salah. Jadi kita itu melihat orang-orang yang mereka dapat rezeki dari hasil ngamen dan itu haram. Ya. Dapat rezeki dari hasil ondel-ondel itu juga haram. Iya. Karena itu kemungkaran semuanya dengan lagu-lagu khas Betawi itu tidak ada manfaatnya. Maka apakah itu semua pendapatan mereka itu dari Allah? Dari Allah. Sebagian dari ikhwan dulu kerja di perusahaan ribawi atau lembaga keuangan ribawi. Dan artinya haram dulu. Sampai bisa beli rumah. Bisa ini, bisa itu, Masya Allah. Makan. Pertanyaannya, apakah itu semua rezeki dari Allah? Bagi Ahlus Sunnah itu rezeki dari Allah. Iya, rezeki dari Allah. Ya, walaupun kemudian kita tahu bahwasanya rezeki tersebut tidak berkah sama sekali. Jadi hati-hati kita dalam menganggap rezeki itu sebagian bukan dari Allah. Semua dari Allah. Setiap sesuatu itu khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan dengan takdir, dengan ukuran. Rezeki yang sedikit halal atau banyak haram sama dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau nanti ada rekan-rekan kita yang awam belum ngaji, ya menganggap bahwasanya ini masih banyak dari orang, tidak bisa atau pertanyaannya apa? Apakah ini ujian atau takdir? Karena konsep banyak orang seolah-olah sebagian hal itu bukan takdir Allah dan ini khawatirnya bisa kufur. Ya. Mengatakan misalnya ini bukan suratan takdir, tapi ini hanya ujian. Ini kalimat kufur, ikhwan. Ini bukan suratan takdir melainkan ini hanyalah ujian. Ini kalimat kufur. Dan ini kadang diucapkan sebagian orang. Seolah-olah ujian ini tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini harus dibenahi dari banyak orang awam. Karena sebagian pertanyaan di masjid-masjid lainnya yang jemaahnya itu umum. Enggak hanya salafiyun. Umum. Itu banyak pertanyaan. Ustaz, saya dapat musibah begini-begini. Ini ujian atau takdir ya Ustaz? Maka saya jawab, ini bisa jadi, ini adalah ujian sekaligus takdir. Ujian dan takdir. Jangan sampai kita merasa bahwasanya sebagian yang kita hadapi itu bukan takdir Allah. Masya Allah kalau kayak gitu kita bisa kufur. Orang sampai daun saja yang jatuh berguguran dari pohon saja itu takdir Allah Azza wa Jalla. Apalagi untuk manusia. Ya. Dan masalah rezeki, tidak sedikit konsep rezeki yang kaum muslimin ini, banyak kaum muslimin yang tidak paham konsep rezeki dan takdir. Tidak paham konsep rezeki dan takdir.
Akhirnya mereka terjelembab ke menafikan takdir di sebagian hal. Akhirnya mereka berpaham seperti pahamnya Qadariyah atau Mu'tazilah yang tadi. Kalau rezeki yang baik itu dari Allah. Kalau yang buruk kita ciptakan, kita adakan sendiri atau bukan dari Allah. Iya. Atau masalah takdir, terutama masalah takdir. Banyak yang tidak paham, apalagi yang sedang sedih, sedang dapat musibah, nggak paham takdir, nggak paham tentang takdir, qada dan qadar. Akhirnya apa? Mempertanyakan dan menggugat Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya Allah? Kenapa harus saya? Ya, kenapa harus saya? Gitu, tuh. Kalimat yang menggugat Allah Azza wa Jalla. Ini hasil propaganda barat juga ini. Dan juga film-film sinetron, roman picisan itu. Ya Tuhan, kenapa harus saya? Misalnya suaminya mati. Ya Allah, kenapa harus saya mengalami ini ya Allah? Seperti nggak terima. Makanya pada pertemuan lalu kita bicara masalah niyahah, meratap. Kenapa meratap itu bisa masuk ke dalam kekufuran? Karena di situ ada ketidakterimaan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak dari kalangan kaum muslimat. Jadi kita sebagai yang sudah ngaji ini perlu apa? Perlu mengedukasi banyak orang tentang takdir rezeki, ya, konsep-konsepnya sehingga insyaallah semua membaik dari segi pemahaman. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.